Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Mukhtar dengan NIM 156 dari kelas PGMI 3D. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT mata kuliah pengembangan dan analisis kurikulum madrasah ibtidaiyah. Ya, kita langsung saja ke judulnya, strategi implementasi pembelajaran mendalam. Implementasi pembelajaran mendalam meliputi penggunaan beberapa strategi yang memiliki implikasi pada beberapa aspek pembelajaran, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, ekosistem, peran guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta manajemen dan pengawasan. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran mendalam dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen. Implementasi pembelajaran mendalam memerlukan penyesuaian kurikulum yang ada saat ini. Penyesuaian pada kurikulum yang diperlukan untuk menerapkan pembelajaran mendalam adalah terkait: yang pertama, penajaman materi esensial mata pelajaran; yang kedua, peningkatan keterlibatan belajar peserta didik; yang ketiga, pengurangan beban administrasi bagi guru; dan yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan digital. Dengan demikian, guru memiliki waktu yang cukup mengembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada profil lulusan. Karakteristik kurikulum yang digunakan dalam implementasi pembelajaran mendalam adalah: yang pertama, dinamis, fleksibel, dan responsif. Kurikulum bersifat dinamis, fleksibel, dan responsif sehingga memungkinkan adanya pembaruan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kurikulum yang dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan sosial budaya akan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Kurikulum yang responsif terhadap minat, motivasi, rencana atau passion, dan bakat peserta didik memberikan kesempatan untuk personalisasi dan memberi ruang bagi peserta didik untuk menjadi agen dalam perjalanan pembelajaran mereka. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran terpadu multidisiplin dan antardisiplin. Pembelajaran terpadu menyiapkan peserta didik agar dapat menghubungkan pengetahuan antar bidang ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum memuat substansi pelajaran terkait dengan isu-isu dan tantangan kehidupan, mendorong peserta didik untuk mampu hidup, memiliki penghidupan, dan berkontribusi pada kehidupan. Yang kelima,
pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Kurikulum berorientasi pada pengembangan keterampilan tingkat tinggi seperti kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, dan berpikir kritis. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Karakteristik pedagogi pembelajaran mendalam memberi perhatian yang besar terhadap interaksi antar peserta didik dengan guru, peserta didik dengan mitra belajar, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, poin B, ekosistem pendidikan. Implementasi pembelajaran mendalam atau PM perlu didukung ekosistem yang melibatkan antar elemen yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Ekosistem pendidikan memberikan gambaran komprehensif tentang interaksi antar pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan PM diterapkan secara efektif. Poin yang pertama, guru sebagai pusat dalam ekosistem pendidikan. Guru merupakan sumber inovasi dan sumber informasi dalam pengembangan kebijakan. Poin yang kedua, elemen ekosistem pendidikan. Elemen ekosistem pendidikan yang mendukung guru dalam penerapan PM mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Poin A, satuan pendidikan. Satuan pendidikan memberikan dukungan dalam penerapan PM bagi guru, khususnya kepala satuan pendidikan sebagai pemimpin pada satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana utama kebijakan. Satuan pendidikan bertanggung jawab untuk menerapkan PM sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Poin B, masyarakat. Masyarakat berperan sebagai mitra yang mendukung PM dalam berbagai konteks nyata, relevan, dan menantang. Poin C, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, dan mitra profesi. Mitra profesi seperti asosiasi guru dan kepala sekolah, akademisi, perguruan tinggi, dan organisasi komunitas lainnya, serta Dudika berperan sebagai mitra yang mendukung PM. Poin D, keluarga. Keluarga dalam hal ini orang tua berperan dalam memberikan pendampingan belajar di rumah serta menciptakan ruang lingkungan belajar yang mendukung penerapan PM. Poin E, media. Media yang digunakan dalam ekosistem pendidikan adalah sarana penyampaian informasi pengetahuan. Poin F, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dinas Pendidikan bertanggung jawab pada level daerah untuk mengelola, memfasilitasi, mengawasi, dan memastikan bahwa implementasi kebijakan serta program pendidikan berjalan secara efektif di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Poin G, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian berperan sebagai regulator dan penentu kebijakan yang menetapkan standar nasional pendidikan, mengembangkan kurikulum, menyusun buku teks pelajaran, serta menentukan arah kebijakan strategis dalam pembelajaran mengacu pada pendekatan
yang relevan dan efektif. Yang ketiga, teknologi digital dalam ekosistem pendidikan. Implementasi PM tidak akan lepas dari penggunaan teknologi. Teknologi digital memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, personal, dan relevan. Selanjutnya, C. Implikasi terhadap regulasi. Penerapan PM sebagai sebuah pendekatan pembelajaran di Indonesia memiliki implikasi terhadap beberapa regulasi pendidikan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, guru pendidikan dasar dan menengah wajib mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu. Dalam konteks ini, 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit. Sehingga jika dihitung dalam waktu kerja, ini berarti sekitar 18 jam kerja setiap minggu. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, kurikulum Merdeka ditetapkan secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, poin D, optimalisasi peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Optimalisasi peran guru. Kajian tentang implementasi kurikulum menemukan beberapa kesulitan atau kendala yang dialami guru, yang mencakup kesulitan dalam memahami capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, pemilihan materi esensial, serta beban mengajar dan administrasi yang terlalu berat. Yang kedua, optimalisasi peran kepala sekolah. Kajian tentang implementasi kurikulum Merdeka dari aspek kepala sekolah menemukan beberapa persoalan terkait rendahnya pemahaman terhadap kurikulum, kesulitan melakukan pembinaan, atau belum dimilikinya visi yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga, optimalisasi peran pengawas. Jumlah dan kualitas pengawas yang masih kurang, rentang kendali yang terlalu luas, serta keterbatasan jumlah dan ketersediaan pengawas di beberapa wilayah menyebabkan pengawas seringkali harus menangani terlalu banyak sekolah dampingan. Yang keempat, optimalisasi peran dan kontribusi orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Optimalisasi peran perlu dilakukan karena rendahnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak yang rendah, rendahnya kemitraan sekolah dan orang tua, rendahnya kemitraan guru dan orang tua, kurang optimalnya peran
dan kontribusi orang tua melalui komite sekolah terhadap program-program di sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kemitraan antar sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Selanjutnya, poin E, tahapan implementasi. Tahapan-tahapan implementasi PM meliputi yang pertama, sosialisasi PM kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan sumber daya dan kesiapan setiap pelaku untuk tiap jenjang dengan iuran, dataset awal, dan pelatihan rancangan dasar PM. Uji coba pada lingkungan belajar nyata dengan jumlah terbatas. Yang keempat, evaluasi hasil dan perbaikan sistem dengan rancangan implementasi yang lebih akurat dan adaptif. Yang kelima, penerapan PM secara luas dengan bukti tingkat keberhasilan di sekolah. Yang keenam, refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Poin selanjutnya, F, implementasi PM pada jenjang pendidikan. Yang pertama, jenjang PAUD atau yang sederajat. Pada jenjang PAUD atau yang sederajat, PM diterapkan untuk mengembangkan sensoris dan motorik dengan pembelajaran yang mengutamakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan eksploratif dengan filosofi bermain sambil belajar melalui aktivitas permainan yang mendidik. Yang kedua, jenjang SD atau MI atau yang sederajat. Implementasi PM pada jenjang SD atau MI atau yang sederajat difokuskan pada perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, jenjang SMP atau MTS atau yang sederajat. Fokus PM di SMP atau MTS yang sederajat memperkuat pemahaman konseptual, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, jenjang SMA atau MA atau yang sederajat. Pembelajaran mendalam di SMA atau MA yang sederajat diterapkan dengan cara yang lebih kompleks yang mencakup proyek lintas mata pelajaran dan penelitian berbasis masalah yang aktual, kontekstual, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi berpikir kritis, perumusan dan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kelima, jenjang SMK atau MAK atau yang sederajat. Penerapan PM di SMK atau MAK atau yang sederajat diterapkan pada pengembangan kompetensi adaptif dan keterampilan vokasional yang berhubungan langsung dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Yang keenam, jenjang SLB atau sekolah luar biasa. Pada pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, PM diterapkan dengan pendekatan yang sangat individual, disesuaikan dengan kebutuhan belajar spesifik mereka. Yang ketujuh, pendidikan kesetaraan nonformal. Dalam pendidikan kesetaraan nonformal, PM diterapkan dengan cara fleksibel sesuai kebutuhan praktis peserta didik. Pembelajaran berfokus pada pengembangan kecakapan hidup,
wirausaha, dan keterampilan sosial yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi implementasi pembelajaran mendalam menuntut perencanaan yang matang, peran aktif guru sebagai fasilitator, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Melalui penerapan metode yang berpusat pada siswa, penggunaan masalah kontekstual, kolaborasi, refleksi, serta pemanfaatan teknologi, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan karakter. Dengan dukungan lingkungan belajar yang kondusif dan evaluasi yang berkelanjutan, pembelajaran mendalam mampu meningkatkan kualitas hasil belajar secara bermakna dan berkelanjutan. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.